Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Robi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Porong, pada yang terhormat Wakil Kesiswaan Ibu Nur Mazida, kemudian pada yang terhormat Bapak Najibul selaku Wakil Sarpras, dan Bapak Yofi selaku staf Wakil Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru dari Pembina OSIS dan perwakilan wali kelas, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan perwakilan dari OSIS dan MPK. Terima kasih atas waktunya telah datang di aula ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut saya yang akan saya kembangkan nanti di SMA Negeri 1 Porong ini. Judulnya adalah OSIS Cup, temanya Sport Talent Scouting. Jadi next Pak Reda, latar belakang dari ide saya ini adalah yang pertama, banyaknya permintaan dari peserta didik untuk diadakannya kompetisi olahraga di sini, terutama di olahraga permainan. Ada volley, futsal, dan pencaksilat. Pencaksilat itu bukan permainan, tapi di sini cukup banyak yang suka pencaksilat. Jadi anak-anak kepingin diadakan event di sini, meskipun hanya internal, tapi mereka kepingin diadakan itu di tiap akhir semester. Jadi anak-anak kepingin diadakan itu biar nanti sekaligus kita bisa mencari bibit-bibit yang bagus untuk menambah squad di tiap lini ekstrakurikuler. Baik, next Pak Reda. Nah, tujuan program ini adalah sebagai sarana pengembangan potensi dan bakat di bidang olahraga permainan. Yang nomor 2, meningkatkan sportivitas kerjasama, jiwa kepemimpinan, dan menumbuhkan solidaritas. Kenapa di situ ada jiwa kepemimpinan? Karena nanti anak-anak diberi kebebasan untuk menentukan timnya sendiri, untuk menentukan strateginya sendiri, dan terutama anak-anak yang sektor 4 ini dan nanti dibantu oleh anggota OSIS yang lainnya, mereka adalah yang jadi panitianya. Jadi ini saya mengambil yang namanya SEM, yaitu Sport Education Model. Jadi anak-anak biar langsung terjun di dunia nyata, menerapkan apa yang sudah dipelajari di pelajaran PJOK, misal teknik dasar sepak bola, nanti bisa langsung diterapkan di dunia nyata, yaitu di futsal itu. Kemudian menyalurkan bakat peserta didik dalam bidang non-akademik, memberikan pengalaman belajar nyata yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian mempererat tali silaturahmi antara sama peserta didik dan guru. Jadi nanti wali kelas bisa menjadi pelatihnya, mensupport dan menyemangati di sebelah lapangan. Oke, monggo lanjut Pak Reda. Oke, capaian dan indikator. Menemukan bibit atau bakat di bidang olahraga permainan. Indikatornya nanti bisa kita lihat bertambahnya anggota ekstrakurikuler di sekolah. Kalau di futsal kita mendapatkan bibit yang tersembunyi di turnamen itu ataupun volley. Peserta didik dapat merasakan pembelajaran di dunia nyata. Mereka menentukan strateginya dalam timnya sendiri. Jadi kita nggak ikut-ikut, kita cuma memfasilitasi mereka saja. Kemudian sportivitas peserta didik meningkat. Indikatornya nanti jika tidak ada kerusuhan dalam OSIS Cup tersebut. Langkah-langkahnya kita membuat perencanaan, kemudian mendiskusikan program ini dengan komunitas belajar sekolah yang diwakili oleh pembina OSIS, Walas, dan kebetulan di sini ada Bapak Sarpras, karena ini berhubungan sekali dengan aset sekolah yang akan digunakan. Kemudian mendiskusikan dengan peserta didik yang diwakili oleh OSIS dan MPK, kebetulan di sini langsung saja saya gabung. Dan kemudian mensosialisasikan kepada peserta didik melalui nanti wali kelas ataupun dari media sosialnya anak-anak OSIS dan MPK. Kemudian mempersiapkan keperluan pertandingan lain, nanti saya izinnya ke Wakasatnas karena ini mempergunakan aset sekolah.
dan kemudian pelaksanaan pertandingan, yang terakhir refleksi dan evaluasi. Oke, lanjut Pak Reda. Hasil yang diinginkan seperti yang saya tulis di tujuan tadi, menemukan bibit atau bakat dalam olahraga permainan, strategi dapat mendapatkan pengalaman belajar nyata, meningkatkan solidaritas, bersama dan sportivitas peserta didik, menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta aspirasi peserta didik terpenuhi. Karena cukup banyaknya permintaan dari anak-anak melalui MPK yang kepingin diadakannya OSIS Cup ini. Sebelum kita mengadakan Semanit Cup yang akan diadakan di Gor Sidoarjo, itu akan mengundang sekolah-sekolah lain dari SMP sampai SMA se-Sidoarjo. Oke, lanjut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program OSIS Cup ini dilaksanakan pada tiap akhir semester sebelum penerimaan rapot akhir semester. Kemudian diikuti oleh seluruh perwakilan kelas 10, 11, 12 dan yang tidak bermain itu menjadi supporter untuk kelasnya masing-masing. Kemudian dilaksanakan di lapangan indoor SMA 1 Porong. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, penasihat, fasilitator dalam komunitas belajar kita. Kemudian wakil kesiswaan sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai ketua pelaksana, pembina OSIS sebagai penasihat untuk anak-anak OSIS ini, kemudian wali kelas sebagai motivator, manajer tim, dan penyampai informasi untuk kelasnya masing-masing. OSIS dan MPK untuk anak-anak sekalian, nanti kalian akan jadi panitianya yang akan mengatur siapa yang jadi tim pemanggil ataupun yang menyiapkan juri, menyiapkan pemain dan lain sebagainya. Anggota PMR sebagai penanganan cedera itu nanti akan digawangi oleh Bapak Sugeng. Oke, lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini kita berbicara tentang aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada aset manusia, tadi sudah dijelaskan mulai kepala sekolah sampai PMR. Kemudian aset fisik, kita alat olahraga cukup lengkap ya, mulai dari bola voli ada, bola futsal ada, lapangan indoor pun juga ada. Finansial ini bisa dimasukkan dalam program POS nanti. Aset lingkungan, kita berada di lingkungan SMA Negeri 1 Porong ini sendiri, tidak keluar di lingkungan luar sekolah. Oke, lanjut Pak Reza. Oke, rencana evaluasinya kita mengumpulkan informasi dari peserta didik, entah itu dari OSIS, MPK, guru, ataupun kepala sekolah dan anggota komunitas belajar sekolah. Kita melakukan observasi secara langsung, kemudian kita menanyai mereka bagaimana acara itu berlangsung, apakah perlu pembenaran atau perlu diperbagus lagi untuk perbaikan di acara yang akan datang. Oke, lanjut Pak Reda. Nah, tantangannya, saya rasa tantangan untuk acara ini cuma satu, yaitu adalah cuaca. Karena jika hujannya begitu deras, karena kita tidak tahu kapan hujan itu akan turun, lapangan tempat pertandingan itu menggenang lapangan. Jadi solusinya, saya rasa ya menunggu hujannya reda. Bukan Pak Reda ya, reda. Kalau nggak bisa, nggak reda-reda dalam hari itu ya terpaksa kita tunda untuk besoknya lagi. Kalau nggak ada Pak Reda ya Pak Nega. Oke, lanjut Pak Reda. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi rencana dalam saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu guru ataupun dari anak-anak sekalian. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan saya di sini, dalam OSIS Cup ini apakah ada pihak luar yang dilibatkan, itu saja? Oh iya. Jadi OSIS Cup ini, Pak, kita mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Kita mengembangkan aset-aset yang ada di sekolah kita sendiri. Misal seperti ini. Kita perlu wasit.
wasit bisa nanti dari guru olahraga ataupun dari anak-anak yang bakat di bidangnya. Misal anak dari ekstrakurikuler futsal nanti bisa jadi wasit di event tersebut. Anak yang jago voli bisa dijadikan wasit di event tersebut. Asalkan tinggal diatur saja. Ketika kelasnya bermain, dia nggak boleh jadi wasit. Maka tidak ada keberpihakan. Baru nanti kalau Semanibda Cup yang di GOR itu baru melibatkan wasit yang aslinya. Karena kita harus izin dulu ke pihak askapnya di Sidoarjo. Seperti itu. Monggo dari anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Sebelumnya saya izin bertanya, kan tadi Bapak menyarankan buat murid-murid yang tidak mengikuti lomba bisa mensupport kelasnya. Iya. Nah itu buat support kelas itu kita buat ada lomba lagi atau enggak usah kayak ada. Jadi biar lebih semangat lagi, biar mereka lebih kreatif lagi, supporternya itu harus ada supporter terbaik. berarti itu nanti juga dibikin lomba. Iya, itu masuk di perlombaan. Cuma kan yang paling utama lombanya adalah yang permainan tadi. Supporter untuk pelengkap biar mereka lebih semangat. Satu, nomor dua bisa mempererat solidaritasnya kelas itu. Jadi tidak ada salahnya kita kasih nanti supporter terbaik. Baik, terima kasih. Iya. Sudah tidak ada yang tanya lagi, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Baik, jika tidak ada maka akan saya akhiri. Terima kasih telah berkenan hadir di aula sini. Sekian dari saya, akan ditutup doa oleh Bapak Najibur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wis mari deh.